Secara umum, item pertama yang dipilih untuk pelelangan akan berkualitas tinggi, dan terlebih lagi yang akan dengan mudah menarik perhatian orang, karena itu dapat mengatur nada untuk pelelangan yang tersisa. Jika item pertama merupakan tawaran tinggi, item-item yang belakangan tentu juga akan dengan mudah naik lebih tinggi. 30.000. Pertama kali Ning Rongrong angkat bicara, cukup membuat kagum semua orang yang hadir. Segera, lelang berubah menjadi sunyi senyap. Si di panggung juga sempat terpana. Dari panggung, dia secara alami bisa dengan jelas melihat para pengunjung di baris pertama, bagaimana dia bisa tidak mengenali bangunan khusus Lou Gao. Dan Ning Rongrong duduk di sebelah Lou Gao. Si di segera menangkap, dan tidak sengaja berhenti seperti biasanya, tetapi dengan cepat berkata, pelanggan nomor 8 telah menawar 30.000 koin emas. 30.000 pergi sekali, 30.000 pergi 2 kali, 30.000. Titik. Tepat ketika dia hendak menyatakan kesepakatan untuk sepotong besi yang mendalam ini, tiba-tiba, sebuah suara bergema dari belakang. 40.000. Mendengar suara ini, Tang San segera mengerutkan kening. Dia pada dasarnya tidak perlu melihat untuk mendengar siapa orang ini. Bukan orang asing, tetapi justru Tuan Balai Spirit Kota Gengsin dari kemarin, Uskup Meyers. Kemarin, setelah Meyers kacau, berlari kembali ke Lord Hall mengencingi celana dalam ketakutan, sepertinya dia kurang beruntung. Menunjukkan sisi dirinya seperti itu pada kekuatan tingkat sesepuh Spirit Hall, hukuman pasti akan datang segera setelahnya. Pikiran seperti itu membuatnya menunggu sepanjang hari, gemetar dan tidak punya akal. Tetapi tidak ada yang terjadi. Hati Meyers kemudian santai, diam-diam berpikir bahwa sepertinya yang lebih tua baru saja lewat. Mungkin si penatua ada di sini untuk mendiskusikan pencaplokan asosiasi pandai besi? Bahwa dia tidak datang untuk menemukannya membuktikan bahwa penatua tidak berniat menegurnya. Memikirkan hal ini, dia langsung berpikir agak salah, dan hari ini bersiap untuk ikut serta dalam pelelangan. Pertama untuk melihat apakah yang lebih tua masih di sini, dan yang kedua juga menyebabkan beberapa masalah bagi asosiasi pandai besi secara sepintas. Tidak peduli dari pandangan apa dia menganggapnya, dia tidak percaya seorang penatua balai roh akan benar-benar berdiri di pihak asosiasi. Dia hanya tidak mengantisipasi bahwa penatua itu pada dasarnya palsu. Samar-samar berkedip dengan cahaya, ekspresi Tang San sedingin es. Dia tidak membuat suara, hanya melambaikan tangannya ke Ning Rongrong. Ning Rongrong sedikit terkejut, tetapi seperti yang diinginkan Tang San, dia tidak mengajukan tawaran lagi. Tawaran Meyers menjadi harga terakhir, 40.000 koin emas. Meskipun besi yang dalam ini bernilai jauh lebih dari itu di mata Tang San, pada kenyataannya, bagi pandai besi dan pekerja besi yang tidak pernah dihargai di benua Douluo, harga ini sudah sangat tinggi. Pelelangan berlanjut. Meskipun item pertama harganya mahal, dua tawaran terakhir agak mendadak. Tidak hanya itu tidak bisa meningkatkan atmosfer, tetapi sebaliknya itu memberikan perasaan yang agak tertekan. Beberapa item berikutnya adalah produk jadi, hanya beberapa senjata dan semacamnya, dan pada dasarnya tidak mencapai harga yang sangat tinggi. Item kelima akhirnya sepotong logam yang tidak biasa, harganya tidak lagi di bawah besi yang mendalam. Nilainya tidak di bawah besi yang sangat berharga, dan beratnya juga mencapai lebih dari 50 kg. Munculnya emas murni tidak diragukan lagi membuat pelelangan memasuki nilai tinggi lainnya. Di bawah arahan Tang San, Ning Rongrong bertindak sekali lagi. Ketika harga naik di atas 20.000 koin roh emas, suara menjijikan Meyers muncul lagi. 30.000 koin roh emas. Komentar rendah mulai bergema di dalam pelelangan. Jumlah yang sama dua kali membuat tawaran tinggi untuk logam langka secara alami akan menarik perhatian orang. Mata Ning Rongrong mengungkapkan sedikit kemarahan, dan baru saja akan mengangkat tanda ketika dia kembali dihalangi oleh Tang San. Bibir Tang San bergerak, dan serangkaian kata-kata mencapai telinga Ning Rongrong. Dia hanya mengucapkan satu kalimat, tapi suasana hati Ning Rongrong sangat cepat tenang. Emas murni ini juga dimenangkan oleh Meyers untuk 30.000 koin roh emas. Diam-diam Meyers senang dengan dirinya sendiri. Setelah menekan pelelangan 2 kali, setelah pelelangan berakhir ia punya cara untuk menyiksa asosiasi pandai besi. Misalnya, menggunakan nama Spirit Hall sebagai jaminan untuk membayar dengan mencicil, tetapi selalu menunda setelah memiliki barang-barang, mengandalkan menunda kompromi Spirit Hall dengan dirinya sendiri. Dia memiliki perut yang penuh dengan ide-ide busuk yang serupa. Selanjutnya, untuk beberapa item yang tidak terlalu berat atau beberapa logam yang tidak begitu berharga, Ning Rongrong berhasil memenangkan penawaran. Makna Tang San sangat jelas,
Selama mereka adalah logam langka yang berharga, mereka akan menawar dan memenangkan semuanya. Ningrongrong juga berjalan sesuai dengan tujuannya. Segera, Ningrongrong dan Meyers menjadi fokus seluruh lelang, menjadi penawar paling sering. Selain itu, setiap kali Meyers mengajukan tawaran, Ningrongrong tanpa kecuali akan diam, pada dasarnya tidak melawannya. Ini membuat Meyers sedikit bingung, tetapi dia juga tidak peduli. Dia secara khusus menemukan barang paling mahal untuk ditawar. Akhirnya, sudah waktunya untuk item terakhir. Kali ini troli kecil didorong keluar, ditutupi oleh kain merah, membungkus sesuatu yang tampaknya adalah 2 orang. Tentu saja, mustahil bagi asosiasi pandai besi untuk melelang budak, dan item ini segera menarik perhatian semua orang. Setelah barang itu diatur dengan benar, Sidi menarik napas dalam-dalam. Dia tentu saja merasa bahwa pelelangan hari ini aneh, tetapi pelelangan harus dilanjutkan, ini terkait dengan reputasi asosiasi. Item berikutnya adalah yang terakhir dari lelang hari ini, dan juga yang terakhir. Saya pikir saya hanya perlu menggunakan 1 kalimat untuk menjelaskan nilainya. Ini sebenarnya 2 item tunggal. Pembuat mereka adalah guru saya, Presiden Asosiasi Pandai Besi, pengrajin surgawi Lou Gao. Kata-kata ini segera menyebabkan kegemparan. Bahkan, sejak Lou Gao menjadi pengrajin surgawi, ia jarang sekali menghasilkan barang. Bahkan jika dibuat, mereka tidak akan dilelang. Sekarang setelah 2 karya Lou Gao tiba-tiba muncul, gairah yang muncul sudah jelas. Bahkan Meyers terganggu. Semua orang tahu bahwa karya-karya Lou Gao adalah harta yang mutlak. Sidi melihat bahwa pelelangan sudah diaduk, dan berkata dengan sedikit senyum, "Baik, selanjutnya kita akan melelang yang pertama." Ketika dia berbicara, dia menarik kain merah dari sosok yang agak lebih tinggi. Tentu saja itu bukan orang, melainkan peragawati dari kayu. Itu tidak penting, yang penting adalah item yang dipakai manekin. Itu adalah 1 set baju besi seluruh tubuh. Atau bisa dikatakan bahwa itu tidak bisa digambarkan sebagai baju besi, karena itu sebenarnya tampak seperti seperangkat pakaian tipis. Seluruh tubuhnya tampak biru tua, berkilauan dengan kilau logam yang samar, tekstur detailnya tampak lebih seperti pakaian. Kilatan samar itu bahkan bisa dibedakan dengan yang sangat jauh. Seluruh desain tidak memiliki fitur menonjol, sepertinya tidak lebih dari pakaian dalam. Sidi menatap dengan tatapan tergila-gila pada pakaian ini. Menarik nafas panjang, dia berkata, "Guruku menamainya Eight Treasure Wisfu Soft Armor. Itu cukup tangguh untuk menahan kemampuan roh ke-6 dari Master Kekuatan Serangan Roh. Paling ajaib adalah bahwa, meskipun itu hanya terbuat dari logam, itu sangat fleksibel, dan akan berkembang bahkan bersama dengan binatang Spirit Master yang menggandakan ukuran saat memakainya, memberikan efek pertahanan yang sama. Armor 8 harta karun ini terbuat dari 8 logam berbeda yang menyatu menurut metode khusus menjadi benang logam memori yang dapat diregangkan. Di zaman sekarang, hanya guru kita, pengrajin surgawi Lou Gao yang memiliki kemampuan untuk memperbaiki logam semacam itu. Memiliki baju besi lembut ini setara dengan memiliki kehidupan kedua Anda sendiri. Saya tidak ingin memperkenalkannya lebih lanjut, saya menggunakan hidup saya, roh, dan segalanya, untuk menjamin kepada semua tamu terhormat bahwa ini benar-benar ciptaan pada tingkat alat surgawi. Pengrajin surgawi Lou Gao meneliti logam ini selama 10 tahun penuh, dan mencari berbagai logam langka dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya untuk memproduksinya. Harga awal adalah 250.000 koin emas. Semua orang dapat mulai menawar sekarang. Tang San memandang Lou Gao di sebelahnya. Lou Gao sudah beristirahat dengan mata tertutup, seolah item ini tidak ada hubungannya dengan dia. Logam memori yang dapat diregangkan, logam elastis. Ini hanyalah sebuah keajaiban. Bahkan dengan pemahaman Tang San tentang penempaan, dia masih tidak dapat memahami bagaimana Lou Gao melakukannya. Dan Titan, yang sama-sama pengrajin surgawi, bergumam dengan ekspresi kagum, dia sebenarnya berhasil merisetnya. Sepertinya saya tidak lagi sederajat dengannya. 500.000 koin semangat emas. Dan saya akan memberikan yang sama untuk yang lainnya. Semuanya 1 juta koin semangat emas. Saya pikir tidak perlu untuk melanjutkan pelelangan. Meyers tidak menunggu siapapun untuk mengajukan penawaran kali ini, dan langsung memastikan harganya. 1 juta koin roh emas, itu benar-benar jumlah yang benar-benar astronomi dalam arti yang sangat nyata. Semua orang yang hadir menjadi diam, dan wajah Meyers di bawah topeng hitam bertepi bangga. Dia sudah memikirkannya. Setelah pelelangan berakhir,
Ia akan kembali untuk mengumpulkan orang-orang di Lord Spirit Hall atas nama penggalangan dana, membawa semua bawahannya dengan topeng untuk mencurinya. Awalnya dia hanya berencana untuk menyebabkan gangguan, tetapi penampilan kedua armor tingkat alat surgawi ini benar-benar menggerakkannya. Dia sudah memikirkannya. Tanpa ragu, set lainnya adalah untuk seorang wanita, dan dia sedang bersiap untuk menawarkannya kepada Paus Agung Bibi Dong. Dan untuk set pria itu, tentu saja itu akan tetap bersamanya. Dia percaya dia pasti bisa menyembunyikannya. Dengan baju zirah ini, kekuatannya tidak diragukan lagi akan meningkat dengan sepotong besar. Tanpa perlu khawatir tentang pertahanan, seseorang secara alami bisa menyerang tanpa keraguan sedikit pun. Dan dengan menawarkan upeti, mungkin dia bisa mendapat promosi dan meninggalkan kota yang sama ini. Lou Gao perlahan mengangkat kepalanya, dan Tang San yang duduk di sebelahnya jelas merasakan kemarahan dari pengrajin surgawi ini. Dari awal lelang hingga sekarang, siapapun dapat memahami bahwa penawaran Meyers yang sepenuhnya tidak masuk akal adalah untuk menimbulkan masalah. Barang-barang lainnya tidak masalah, tetapi 2 set armor di atas panggung adalah hasil dari darah hati Lou Gao. Bagaimana dia bisa mentolerir penistaan seperti itu? Pelelangan masih harus dilanjutkan, tetapi tidak ada yang bisa bersaing dengan tawaran terakhir Meyers. Sosok seperti 1 juta koin roh emas tidak akan dengan mudah muncul bahkan di aula lelang teratas di benua, apalagi lelang yang sama sekali tidak penting seperti Asosiasi Pandai Besi. Pelanggan di sini semua hanya pedagang logam, dan tidak ada yang kaya. Itu juga karena tidak mungkin untuk bertemu penawar yang kuat sehingga Meyers berani menjadi sangat tidak terkendali. Pada akhirnya, masih seperti yang dikatakan, industri pandai besi benar-benar terlalu rendah di benua Douluo. CD tetap tersenyum di wajahnya dengan susah payah, menyatakan keberhasilan tawaran Meyers dan sekaligus pelelangan. Lou Gao adalah yang pertama berdiri, keluar dengan langkah besar. Oscar menemani Ning Rongrong untuk membayar hal-hal yang telah mereka menangkan. Tang San diam-diam memimpin Xiao Wu dan yang lainnya untuk meninggalkan Lou Gao. Kembali ke bengkel Lou Gao, kulit Lou Gao sudah sangat tidak sedap dipandang. Tak lama kemudian, murid bungsunya Sidi berjalan dengan ekspresi marah. Ini terlalu menggertak, guru penawar itu adalah Meyers. Orang itu berkata bahwa dia akan kembali untuk mengumpulkan uang dan sudah pergi. Wajah Sidi merah padam karena marah, jelas amarahnya memuncak. Tapi bercampur di tengah-tengah kemarahan, ada juga jejak ketidakberdayaan. Bahkan jika Meyers sengaja menyebabkan masalah, apa yang bisa mereka lakukan? Asosiasi Pandai Besi dan Spirit Hall pada dasarnya tak tertandingi. Wajah Lou Gao sudah pucat, singkirkan armor Soft Wisin 8 Yin yang 8 harta karun itu, dan jangan membawanya keluar untuk dilelang lagi. Balai roh, titik. Setelah kemarahan Sidi, wajahnya juga sedikit khawatir. Guru, sebelum Meyers pergi, dia menyuruh kami bersiap-siap untuk menyerahkan barang-barang itu kepadanya, dia akan segera mengambilnya dengan uang itu. Saya khawatir dia tidak akan dengan mudah melepaskan 2 alat surgawi yang Anda tempa. Bukankah kita akan memikirkan tindakan pencegahan? Lou Gao dengan keras memukul meja, apa? Dia seorang uskup kecil, jangan bilang dia berani merampoknya dengan paksa. Tang San berbicara, dengan tenang berkata, itu tidak mungkin. Jangan bilang kau tidak menyadari posisi Spirit Hall di benua. Titan menepuk bahu Lou Gao, jangan khawatir, teman lama. Bersama kami di sini, kami tidak akan membiarkan mereka merebut harta Anda. Saya masih belum punya waktu untuk memberi selamat kepada Anda karena mengembangkan logam semacam itu. Mata Lou Gao mengungkapkan sedikit kesedihan, apa gunanya itu? Kami masih dalam belas kasihan orang lain. Apa yang dikatakan Tang San benar. Aku khawatir Meyers akan mengambilnya dengan paksa. Titan, aku tahu kekuatanmu, tetapi bahkan jika kamu bisa membantuku memblokirnya sekali, kamu tidak bisa tinggal di Asosiasi Pandai Besi selamanya. Bahkan jika Anda melakukannya, kesenjangan antara kami dan Spirit Hall masih bisa dilewati. Tang San berkata, Senior, serahkan ini padaku. Setidaknya mengenai 2 alat surgawi milikmu dan Spirit Hall, ini hanya Lord Spirit Hall kota Gengsin. Pupil mata Lou Gao sedikit berkontraksi, nak, apa maksudmu? Tang San tersenyum sedikit, tetapi dinginnya es yang berisi senyum membuat Lou Gao menggigil di seluruh tubuh. Senior bergabung dengan Tang Sekte, jadi anggap ini hadiah balasan dari Tang Sekte. Pada titik ini dia berhenti sebentar, dan hawa dingin yang memancar dari dirinya jelas-jelas tumbuh lebih kuat, es yang dingin, niat membunuh yang hampir nyata memenuhi seluruh bengkel. Tang San memuntahkan 7 suku kata satu persatu,
Sidi masih belum terbiasa dengan Tang San dan yang lainnya, tetapi sekarang mendengar Tang San mengucapkan kata-kata seperti itu dalam suasana niat membunuh ini, ia segera merasa terkejut dan dingin. Untuk beberapa alasan, meskipun orang ini masih sangat muda, perasaan kata-katanya dipenuhi dengan membuat orang percaya. Ekspresi di mata Lou Gao juga berubah parah. Bahkan jika dia tidak memiliki kekuatan bertarung, dia masih kekuatan level spirit sage. Menghadapi niat membunuh Tang San, dia hanya merasakan darahnya mendidih. Bagus, tolong bantu aku menyingkirkan mereka, dan aku akan menjual barang-barang yang mereka menangkan dengan harga penawaran awal. Mata Tang San menyala, termasuk 2 alat surgawi itu. Mata Lou Gao menunjukkan sedikit keraguan, tapi dia masih mengangguk, termasuk itu. Setidaknya jika Anda mendapatkannya, saya masih bisa sering melihatnya. Saya juga percaya bahwa Anda akan menggunakan hal-hal yang saya buat dengan semestinya. Ma Hongjun menyeringai, berkata, Lou tua, aku masih percaya kamu tidak boleh mengenakan biaya dan memberikannya kepada kami secara gratis. Lou Gao menatap tajam pada Fatih, omong kosong, menurutmu asosiasi pandai besi kita adalah amal? Pada saat ini, Ning Rongrong dan Oscar juga telah kembali, tepat pada waktunya untuk mendengar apa yang dikatakan Tang San barusan. Tak satu pun dari mereka mengatakan apa-apa, ini adalah sesuatu yang sudah mereka rencanakan sebelumnya. Ning Rongrong mengambil tangan Xiao Wu dari Tang San, dan Oscar mengambil lebih dari 10 sosis dari berbagai jenis dan menyerahkannya kepada Tang San. Tang San tertawa keras, mengatakan, sudah cukup lama sejak aku punya sosis besar. Au kecil, bukankah ada gunanya bagi kita Spirit Master biasa untuk makan sosis klon cerminmu? Oscar menggelengkan kepalanya, berkata, aku juga belum mencobanya, tapi itu mungkin akan berguna. Adapun seberapa besar efeknya dapat ditampilkan, saya juga tidak jelas. Mungkin itu akan bertentangan dengan cincin roh Anda sendiri. Itu sebabnya saya tidak akan mengusulkan agar Anda menggunakannya. Kami akan bereksperimen setelah kami kembali. Tang San mengangguk. Beberapa rencana sudah ada di hatinya. Setiap roh guru roh memiliki karakteristik mereka sendiri, dan dengan karakteristik yang berbeda, arah yang mereka kuasai secara alami juga berbeda. Munculnya sosis cermin klon Oscar tidak diragukan lagi melanggar aturan bahwa Spirit Master hanya bisa mengandalkan semangat mereka sendiri. Jika ketika bertarung dengan musuh, mereka bisa menggunakan kemampuan roh yang tidak diharapkan musuh saat paling tidak diharapkan, mereka bisa menangkap lawan lengah bahkan jika mereka tidak kuat. Namun, ini hanya dapat diuji setelah mereka kembali. Menyaksikan Tang San dan Ma Hongjun pergi, Lou Gao tidak dapat tidak ragu bertanya pada Titan, apakah kamu tidak pergi dengan mereka? Titan tersenyum, aku juga belum mencobanya, tapi itu mungkin akan berguna. Adapun seberapa besar efeknya dapat ditampilkan, saya juga tidak jelas. Mungkin itu akan bertentangan dengan cincin roh Anda sendiri. Itu sebabnya saya tidak akan mengusulkan agar Anda menggunakannya. Kami akan bereksperimen setelah kami kembali. Tang San mengangguk, beberapa rencana sudah ada di hatinya. Setiap roh guru roh memiliki karakteristik mereka sendiri, dan dengan karakteristik yang berbeda, arah yang mereka kuasai secara alami juga berbeda. Munculnya sosis cermin klon Oscar tidak diragukan lagi melanggar aturan bahwa Spirit Master hanya bisa mengandalkan semangat mereka sendiri. Jika ketika bertarung dengan musuh, mereka bisa menggunakan kemampuan roh yang tidak diharapkan musuh saat paling tidak diharapkan, mereka bisa menangkap lawan lengah bahkan jika mereka tidak kuat. Namun, ini hanya dapat diuji setelah mereka kembali. Teman lama, kamu terlalu sedikit mengerti tentang Tuan Muda. Dalam hal kekuatan roh, aku benar-benar jauh lebih tinggi daripada Tuan Muda. Tetapi berbicara tentang kekuatan keseluruhan, Tuan Muda masih di atas saya, dan dalam hal teknik membunuh, bahkan lebih sulit bagi saya untuk mengikuti. Anda menunggu berita. Lou Gao terkejut. Dia tiba-tiba menemukan bahwa, di dalam hatinya, bahwa pemuda bernama Tang San sudah diselimuti dengan kemilau misteri yang padat. Di luar, Ma Hongjun segera berkumpul di sebelah Tang San, berbicara dengan suara rendah, kakak ketiga, haruskah aku memberimu kain hitam untuk menutupi wajahmu? Tang San meliriknya, gendut, persiapanmu cukup komprehensif. Ma Hongjun menyeringai, saya sudah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, bagaimana saya bisa bepergian tanpa persiapan? Tak pelak lagi akan ada beberapa kali Anda tidak dapat menunjukkan wajah Anda, ucapkan kata. Tang San berkata sambil tersenyum, saat meniru anjing untuk mencuri ayam, kapan akan melepaskan api iblismu? Fatih tampak agak canggung pada Tang San, kakak ketiga, bagaimana kamu bisa selalu menebak dengan benar?
Biarkan aku punya beberapa rahasia, oke? Bentak Tangsan, lebih mudah mengubah gunung dan sungai daripada karakter seseorang, bukankah aku kenal kamu? Kali ini kami tidak akan bermain anjing, menunjukkan wajah tidak masalah. Selama kita memiliki seseorang yang melihat kita meninggalkan dunia ini, adakah yang perlu takut identitas kita bocor? Hanya Ma Hongjun yang bisa mendengar suara Tangsan, tetapi pada saat ini, dia bisa mendengar banyak hal dari kata-kata Tangsan yang tenang. Mengingat fluktuasi dingin di mata Tangsan yang tenang hari itu, Meyers ingin mengambil kebebasan dengan Xiao Wu. Fatih diam-diam mengangkat pandangan panjang. Spirit Hall benar-benar kurang beruntung. Bahkan secara langsung menyinggung saudara laki-laki ketiga adalah provokasi yang kurang dari merugikan Xiao Wu. Sebagai salah satu dari 7 setan Shrek, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Xiao Wu adalah tabu Tangsan? Karena Xiao Wu mengorbankan dirinya dan mati karena tindakan balai roh, hanya bangkit kembali dengan susah payah, lalu kembali diambil kebebasannya oleh uskup balai roh di sini, akan mengherankan jika Tangsan masih bisa menahan amarahnya. Kabut malam yang tebal memenuhi udara, menyembunyikan cahaya bulan yang terang. Udara agak dingin, dan juga agak sunyi. 2 siluet berjalan maju di malam yang sepi. Tangsan tiba-tiba berhenti, sepertinya kita tidak perlu pergi ke mereka. Ma Hongjun segera menangkap. Keduanya bergerak ke samping dan bersembunyi di kegelapan. Tak lama, teriakan perlahan datang dari kejauhan. Sekelompok beberapa lusin orang hanya berjalan ke arah mereka. Yang memimpin adalah orang yang telah mengambil kebebasan dengan Xiao Wu hari itu, Meyers, dan orang-orang di belakangnya juga semuanya adalah Master Spirit dalam pakaian Spirit Hall. Tangsan berdiri diam di sudut, tangan kanannya menekan bahu Fatih, mengirimkan kata-kata, para Master Spirit dari Lord Spirit Hall kota Gengsin semua harus ada di sini. Untuk alat surgawi, seluruh sarang keluar dengan kekuatan. Anda langsung menuju ke Lord Spirit Hall, membakarnya dari luar. Jika Anda menemukan Spirit Master selama mereka tidak kuat, bunuh tanpa ampun. Jika tidak, bakar ruang lama mereka. Fatih menatap Spirit Hall Spirit Master yang terus mendekat, berbicara dengan lembut, lalu orang-orang ini. Sudut mulut Tangsan mengungkapkan senyum jahat, serahkan itu padaku. Ma Hongjun tidak mengatakan apa-apa, menatap Spirit Master itu dengan sedikit belas kasihan dalam pandangannya, lalu berbalik dan menghilang dengan tenang dalam kegelapan. Tuan Bishop, bukankah akan ada masalah jika kita merampok asosiasi pandai besi sekarang? Bagaimanapun, status asosiasi pandai besi masih sangat tinggi di kota Gengsin. Seorang guru roh berkata dengan keprihatinan. Meyers mendengus dingin, kamu tidak tahu kentut, masalah apa yang bisa terjadi? Siapa yang akan menganggap serius organisasi sampah seperti asosiasi pandai besi? Jangan lupa bahwa kita adalah anggota balai roh yang kudus. Penguasa dunia, Spirit Hall. Segala yang kami lakukan adalah untuk kepentingan balai roh. Asosiasi pandai besi menolak untuk menjadi bagian dari balai roh kami, jadi mereka harus diberi pelajaran. Mengandalkan beberapa Master Spirit level rendah, dan Master Spirit level rendah dengan semangat yang sangat umum, bagaimana mereka bisa melawan kita? Status kami Spirit Master tidak dapat dibandingkan dengan panggilan lain, semua pekerjaan lain harus ada untuk melayani kami Spirit Master. Bagi asosiasi pandai besi untuk memberi kita barang-barang mereka adalah kehormatan mereka. Tepat saat dia mengatakan ini, ekspresi vulgar Meyers tiba-tiba membeku. Bukan hanya dia, semua Spirit Master yang hadir tiba-tiba merasakan getaran dari kedalaman jiwa mereka. Saat ini, mereka tiba-tiba menemukan bahwa mereka tampaknya benar-benar terputus dari dunia luar, terisolasi oleh rasa dingin yang hebat itu. Menggigil yang datang dari bagian terlemah dari hati mereka membuat mata setiap orang menunjukkan sedikit tanda bahaya. Jeritan darah mengental datang dari belakang kelompok. Semua orang melompat seperti kelinci yang terkejut, dengan cepat berbalik. Salah satu dari Spirit Master yang kurang kuat perlahan-lahan merosot ke tanah. Matanya dipenuhi dengan alarm yang ekstrim, kedua tangannya menutupi tenggorokannya, darah merah terus-menerus mengalir di antara jari-jarinya seperti ular kecil. Belati 7 cun daun belati willow, setipis sayap jangkrik, jelas terlihat menusuk apel adamnya. Suasananya tampak tumbuh lebih tenang, dan bahkan lebih dingin. Meyers, menunjukkan garis depan yang kuat, berteriak keras, siapa? Pergi dari sini, semua orang melepaskan roh Anda, hati-hati. Atas peringatannya, para Spirit Master ini, yang tidak pernah berdiri di medan perang sejati, sadar, dan hampir bingung melepaskan roh mereka. Sejenak, cahaya terang menyilaukan bersinar, dan penampilan cincin roh mengusir rasa takut di hati mereka. Berkumpul bersama,
Sepertinya bahkan rasa dingin tulang itu sudah banyak memudar. Tetapi tepat pada saat ini, seseorang berteriak di sisi itu. Bersamaan dengan teriakan itu, tatapan semua orang berbalik ke arah kegelapan ke arah itu. Bayangan perlahan-lahan tumbuh berbeda. Langkahnya begitu alami, jarak yang ditempuh oleh setiap langkah bahkan mengejutkan. Di malam yang gelap dan berangin, sangat sulit untuk melihat penampilannya, dan hanya dari fisiknya yang jelas dia adalah seorang pria. Tanpa perlu perintah Myers, praktis semua orang mulai melepaskan kemampuan roh mereka ke arah bayangan hitam itu, seperti menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Tentu saja, Spirit Master ini tidak melepaskan kemampuan roh mereka yang paling kuat, karena mereka masih harus diingat untuk menjaga kehidupan mereka. Manusia egois, dan terutama Spirit Master yang hidup seperti pangeran seperti mereka bahkan lebih enggan menjadi korban berikutnya. Namun, pada saat yang sama dengan serangan mereka meletus, bayangan itu tiba-tiba menghilang. Tanpa peringatan, dia menghilang begitu saja. Di mana dia meletus ledakan kekerasan dari serangan Tuan Roh Hall Spirit Hall Kota Gengsin. Beberapa Spirit Master yang lebih lemah bahkan tidak menemukan bahwa siluet itu hilang, dan masih sangat senang dengan diri mereka sendiri karena mengenai sasaran. Bayangan yang jelas dan dingin memanjang di tanah di bawah kecemerlangan cincin roh Spirit Hall Spirit Master. Seorang Spirit Grandmaster di barisan belakang tiba-tiba merasakan sensasi mati rasa sedikit, dan segera setelah itu dia melihat benda kerucut yang tajam mencuat melalui dadanya. Dia ingin berteriak, tetapi menemukan bahwa dia sudah tidak dapat mengeluarkan suara. Itu tidak menyakitkan, hanya mati rasa tanpa akhir, jadi mati rasa dia tidak bisa membuat suara bahkan dengan mulut terbuka lebar. Sebelum jatuh ke dalam kegelapan, dia akhirnya merasa semua tersedot oleh sesuatu, ditelan. Tidak satu orang jatuh, tetapi dua. Bayangan ramping itu berdiri di belakang mereka, 2 dari 8 tombak laba-laba yang pada suatu titik muncul di luar tubuhnya mencuat keluar, menusuk tubuh mereka. Kemampuan pertahanan roh mereka pada dasarnya tidak berarti apa-apa. Sebelum 8 laba-laba lens, bagaimana mereka bisa melarikan diri? Suara serak nyaring meledak bersama dengan tangan kanan Tangsan naik, dan ketika banyak Spirit Master berbalik untuk melihat, jeritan sedih sekali lagi mengisi malam. Setidaknya 4 Spirit Master kehilangan nyawa mereka di bawah kematian yang mengerikan dan menakutkan yang disemburkan oleh Godly Zuge Crossbow. 2 mayat mengering secara bersamaan terbang dari 8 laba-laba lens, menghalangi serangan tercepat untuk bereaksi roh Raja tingkat Spirit Master, bahwa bayangan ramping sekali lagi memudar. Jika kematian orang pertama membuat para Master Spirit Hall Kota Gengsin waspada, maka 6 kematian berikut ini membuat mereka benar-benar tenggelam dalam teror. Seolah-olah pusaran setan tak berwujud berputar di sekitar mereka, tanpa henti menelan jiwa mereka. 7 orang telah runtuh seperti itu, 7 Spirit Master. Bahkan jika mereka hanya Spirit Master terlemah di antara mereka, mereka masih Spirit Master. Mereka telah jatuh ke tanah yang dingin tanpa tanda perlawanan sedikitpun, dan tidak ada yang melihat dengan jelas apa yang terjadi. Bagi para Spirit Master ini, yang terbiasa hidup seperti raja, teror macam apa ini? Semakin seperti ini, semakin dingin suasana di sekitar mereka. Aura dingin dan kejam yang memenuhi lingkungan mereka membuat bagian terlemah dari hati para Spirit Master ini tumbuh lebih besar. Jika kekuatan mereka sendiri dapat dibagi menjadi 10 bagian, maka saat ini mereka menggunakan 12 bagian untuk menyelamatkan hidup mereka, dan bahkan Myers tidak terkecuali. Semua orang berdiri dalam lingkaran ke belakang. Myers masih memiliki kemampuan kepemimpinan, dan di bawah arahannya, Spirit Master yang kurang dari 30 yang tersisa dengan cepat membentuk lingkaran, dengan gugup berkumpul bersama. Cahaya cincin roh menjadi lebih terang, mereka sudah mendesak semua kekuatan roh mereka ke puncak untuk menyelamatkan hidup mereka. 2 Raja Roh di sebelah Myers adalah saudara, keduanya mengangkat tangan mereka secara bersamaan, kemampuan roh kedua mereka menyala, 2 lampu emas yang cemerlang melonjak ke arah langit, naik sekitar 20 meter ke atas atau lebih sebelum tiba-tiba meledak terbuka. Seiring dengan cahaya emas yang menyebar, kegelapan asli segera menyala, seolah-olah di siang hari. Di sana, di malam yang tiba-tiba menyala, siluet itu akhirnya terungkap ke mata para guru roh ini. Rambut biru, mata ungu, 8 tombak panjang yang aneh terbentang di kedua sisi. Dalam cahaya keemasan, ia terus-menerus memancarkan aura sedingin es. Ketika Master Spirit Hall Gengsin Kota Tuan Roh akhirnya menemukan target, mereka juga melihat 6 cincin roh yang secara bersamaan berkilau. Terkena tatapan para lawan, Tangsan tidak lagi harus menahan diri untuk menggunakan Kaisar Perak Biru untuk menyembunyikan diri.
Cahaya cerah adalah cincin roh keempat hitam itu, dan bersama dengan cahaya hitam yang dalam itu datang cahaya putih yang sangat berlawanan tiba-tiba meletus dari bawah kaki Tang San. Tang San tidak melakukan upaya untuk serangan ini. Semua kekuatan rohnya benar-benar fokus pada erupsi kemampuan roh keempat ini. Dan itu juga berarti bahwa cahaya putih dari Dead God Domain-nya dilepaskan sebagai akibat langsung dari serangan Dead God yang berkembang. Pada saat yang sama dengan cahaya putih yang meletus adalah cahaya biru. Jika cahaya putih digambarkan sebagai serangan segitiga, maka cahaya biru menyebar dalam setengah lingkaran. Persis ketika dia menjadi terlihat di depan banyak orang, dan ketika musuh menjadi terpesona oleh cincin roh merah itu, kekuatan lengkap Tang San sudah berkembang. Meletus dari bawah kaki mereka tanpa peringatan sedikit pun, Blue Silver Emperor keempat kemampuan roh blue varian kemampuan penjara biru, biru silver Trust Arai, mekar. Di bawah kendali abis-habisan kekuatan spiritual Tang San yang tangguh, serangan kekuatan roh abis-habisannya benar-benar terfokus pada lingkaran di mana para master spirit terkonsentrasi, sedemikian rupa sehingga bahkan tidak ada sehelai kaisar perak biru di luar. Tabrakan yang menusuk telinga tiba-tiba bergema saat kaisar perak biru bertabrakan dengan pertahanan Spirit Master. Spirit Master dengan kekuatan di bawah pangkat 40 hampir secara instan ditusuk oleh kaisar perak biru yang menakutkan itu. Itu tidak benar-benar karena Blue Silver Trust Arai telah mencapai kekuatan seperti itu, melainkan karena efek gabungan melemah dan menguatnya. Penguatan Blue Silver Domain dari Blue Silver Trust Arai, dan melemahnya Dead God Domain dari lawan, menunjukkan kekuatan kemampuan roh ini secara ekstrim. The Dead God Assault Arai membuat semua Spirit Master, termasuk Mayors, kehilangan akal sehat, kekuatan pertahanan mereka sangat berkurang. Dalam keadaan seperti itu, Blue Silver Trust Arai yang awalnya hanya bisa membunuh Spirit Master peringkat ke-30, benar-benar menusuk Spirit Master di peringkat ke-40 dan di bawahnya. Pada awal sebelum semuanya dimulai, Tang San sudah makan sosis pemulihan besar dan sosis merah muda yang merangsang. Tujuannya tentu saja bukan untuk terus-menerus membunuh para Spirit Master yang lemah itu, melainkan untuk memusnahkan semua orang di depannya. Efek gabungan dari Blue Silver Trust Arai dan Dead God Domain mengejutkan setiap Spirit Master yang hadir selama setidaknya 3 detik. Tentu saja, ini hanya berlaku untuk para Spirit Master yang belum mati di bawah kekuatan membunuh yang mengerikan dari Arai dorong biru perak. Dan Spirit Master masih hidup, hanya berjumlah 6. Termasuk Mayors tingkat roh kaisar dan 5 Raja Roh.